Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adi Putra Biasa. Kali ini kita akan membahas tentang mewariskan karakter rajin. Oke ya, tapi ikuti terus tayangan berikut ini. Karakter rajin memang unik ya. Dari dalam diri kita sudah ada karakter rajin. Entah presentasinya seperti apa, mungkin relatif tiap orang beda-beda. Nah, setiap orang tua itu pasti menginginkan putra-putrinya mempunyai karakter rajin. Nah, sebenarnya pengertiannya apa sih karakter rajin? Kalau pengertian yang saya dapatkan, karakter rajin adalah kondisi melakukan hal tertentu dengan keteraturan, dengan keberlangsungan terus-menerus, dan tertib sesuai aturan. Nah, inilah namanya rajin ya. Jadi rajin itu nggak hanya kemarin rajin, sekarang enggak. Rajin itu adalah continue, terus-menerus dari apa-apa yang kita lakukan. Hal positif tentunya ya, melakukan hal positif. Kemudian teratur, yaitu melakukannya dengan intensitas waktu yang teratur, yang berulang-ulang dan teratur. Oke, setiap kita orang tua ya, tentu sebetulnya rajinnya sebetulnya juga tidak mutlak 100%. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita kadang-kadang rajin hal pekerjaan tapi tidak rajin hal di rumah. Kemudian kita kadang rajin berolahraga tapi kadang tidak rajin pola makan ya. Kadang kita rajin nyuruh orang lain tapi kadang kita sendiri lupa rajinnya ya. Kadang kita rajin di sisi yang lain, keagamaan misalnya, tapi tidak rajin di sisi non keagamaan atau sebaliknya. Nah, memang oke lah, kita semua tidak mungkin 100% rajin ya, tapi setidaknya 50% atau kisaran yang banyak kita mempunyai karakter rajin. Nah, bagaimana cara mewariskannya kepada anak ya? Oke, tips yang pertama adalah dengan mencontohkan kepada anak ya. Tips yang pertama adalah mencontohkannya kepada anak ya. Jadi kalau kita ingin rajin ya, dari diri kita harus rajin terlebih dahulu. Dan ingat ya, jangan katakan ayah dulu atau ibu dulu waktu sekecil kamu rajin loh nak. Nah, ini sebetulnya tidak akan membantu banyak untuk anak lebih rajin ya. Karena anak malah mati rasa, saya nggak mau beda dengan ayah dan ibu, masanya udah beda. Nah gitu ya. Oke, kalau di benak kita nggak punya penginginan, udah pemikiran bahwa masa kita dulu lebih rajin daripada masamu, ya udah disimpan dulu ya, nggak usah perlu disampaikan ke anak. Ini akan membuat moodnya berkurang, bahkan hilang untuk melakukan apa yang kita inginkan ya. Yaitu pertama adalah mencontohkan. Contohnya seperti apa? Kalau kita rajin, keteraturan, keseharian bekerja, ya rajin. Jadi tidak perlu menunda-nunda pekerjaan. Kalau kata rajin di rumah, membersihkan halaman, membersihkan rumah, oke lah, lakukan ya. Dengan seperti itu kita akan mencontohkan ya bahwa orang tua itu rajin saat ini ya. Ingat ya, rajin adalah karakter yang dicontohkan saat ini, bukan kemarin-kemarin ya. Kemarin-kemarin oke lah, jika genetis kita mempunyai karakter rajin, keluarga kita rajin-rajin loh nak, kamu harus rajin. Enggak, seperti itu rumit, diterima oleh anak itu rumit ya. Harusnya rajin adalah sekarang, momen sekarang ya. Jadi contohkan anak rajin, karakter rajin adalah momen sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah tipsnya adalah melibatkan anak pada kegiatan orang tua ya. Ya, melibatkan anak pada kegiatan orang tua. Jadi misalnya kita rajin membersihkan halaman rumah, membersihkan lingkungan rumah. Nah, anak dilibatkan, yuk bantu ayah ibu ini, bantu ayah ibu ini.
anak akan merasa di dalamnya, sudah sepertinya tidak disuruh ya, tapi sudah ada di dalamnya. Karena orang tua juga ikut andil, kemudian anak dilibatkan. Ayo, mari kita bersama-sama membersihkan karang rumah atau lingkungan rumah. Oke ya. Kemudian keteraturan tadi juga dilibatkan untuk misalnya kita menyuruh belajar. Gantian orang tua yang terlibat. Karena kita menyuruh belajar pada anak, kita orang tua jangan nonton TV. Ingat ya, saat menyuruh belajar anak, jangan nonton TV sendiri. Ya, katakanlah, yuk belajar nak, sambil mematikan TV atau mematikan hal lain. Jangan sibuk di HP. Ya, sebagai orang tua mungkin kita kadang sibuk di HP. Ya sesekali kita buka HP karena kita perlu juga kontak orang, kontak WA dan sebagainya ya dengan HP. Ya, tapi jangan terlalu sering. Ya, oke lah. Jadi saat jam belajar anak, kita juga harus ganti yang terlibat. Ya, saat kita ada kegiatan, anak dilibatkan ke kita. Nah, enak kan? Nah, anak akan merasa dihormati dan dibanggakan tentunya. Oke ya. Kemudian tips yang ketiga adalah menyuruh anak. Nah, kita harus tega menyuruh anak ya. Jangan terlalu sayang-sayang. Sebetulnya basic kita tetap sayang sama anak ya. Karena kalau kita tidak sayang, kita tidak akan mengajari karakter rajin ini. Ya, jadi basic dasar kita ini adalah udah sayang pada anak. Kalau tidak, nggak mungkin kita akan mengajarinya. Tapi harus tega menyampaikannya kepada anak. Nah, tolong dong, cucian itu satu piring aja. Nah, cucikan piring satu piring saja itu kebetulan ada. Nah, atau yang lain. Nah, tolong ambilkan baju yang kemarin, yang sekarang mau dicuci. Nah, ini dilipatkan juga dan sekaligus menyuruh. Nah, sebetulnya kombinasi ya. Yang pertama itu mencontohkan, yang kedua adalah melibatkan, yang ketiga adalah menyuruh. Ini bisa dikombinasikan mana yang paling tepat untuk kita lakukan lebih awal ya. Dengan satu poin dilaksanakan, poin yang lain nanti otomatis sudah terlaksanakan. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti tayang ini. Semoga anak kita menjadi pewaris rajin, karakter rajin kita sebagai orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.